Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, menafkahkan harta kita di jalan Allah telah kita bahas di episode yang kemarin. Kali ini di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab yang akan kita mulai dari ayat ke-266. Kita kembali akan membahas salah satu bentuk menafkahkan atau membelanjakan harta kita di jalan Allah, yaitu dengan berzakat. Nah, seperti apa aturan dalam Al-Quran mengenai berzakat ini, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tapi sebelum itu kita juga akan dijelaskan mengenai kualitas barang yang akan kita zakatkan. Satu lagi juga yang penting sekali di sini adalah bagaimana kemudian setan berpengaruh dalam ibadah sosial yang satu ini. Semuanya nanti akan dikaji lebih dalam oleh narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah berkumpul lagi ya, Pak ya. Ya, dan seperti biasanya ada beberapa orang panelis di sini, juga ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu dari pengajian Nur ala Nur Pesona Kayangan Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ibu-ibu sekalian. Kemudian panelis yang pertama adalah Bapak Muhammad Fudail Rahman, ini mahasiswa program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian yang kedua panelis kita adalah Mbak Cucu Nur Hayati, ini pengajar sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang terakhir Pak Saad Mubarak, Chief Editor Ikhlas Digital Library of Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menarik sekali ya Pak Quraisy ya. Zakat ini punya porsi yang beda lagi di sana. Tapi yang barangkali lebih menarik adalah waktu kemudian yang akan dibahas lebih jauh mengenai kualitas barang yang akan dizakatkan. Pasti kemudian jika dibahas di Al-Quran, pasti ada permasalahan yang akan timbul di sana ya Pak Quraisy mengenai hal ini. Nanti kita akan dengarkan penjelasannya tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Dari surah Al-Baqarah mengenai salah satu bentuk menafkahkan harta kita di jalan Allah. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa, kita akan bahas sepintas ayat 266, kemudian dengan sedikit mendalam ayat-ayat sesudahnya. Dalam episode yang lalu, ayat-ayat Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana seharusnya bernafkah. Ada anjuran untuk bernafkah. Ayat 266 memberikan gambaran dampak buruk dari tidak bernafkah. Gambaran itu begini. Ada seorang punya kebun, punya harta kekayaan. Dia sudah tua. Punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Tentu orang tua ini menggambarkan bahwa harta benda yang dimilikinya itu dapat dia wariskan kepada anak-anaknya. Bagaimana kira-kira ayat ini berkata, maukah kamu seperti orang tua itu yang mendambakan mengalirnya harta bendanya kepada anak-anaknya, tiba-tiba datang angin ribut membawa api membakar semua kebunnya. Mau enggak? Tidak. Tidak mau. Nah, kalau punya uang, kalau punya harta, nafkahkan itu, karena dengan menafkahkannya Anda memelihara harta Anda. Tanpa menafkahkannya atau menafkahkannya dengan larangan yang disebutkan pada ayat yang lalu, itu tanpa itu kebun yang ada ini akan hangus, dambaan Anda, cita-cita Anda tidak akan tercapai. Itu yang dilukiskan oleh firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kullis samarat wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narin fahtaraqat. Terkena angin ribut, api habis. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat, tanda-tanda supaya kamu berpikir. Nah, orang yang berpikir lantas sekarang diajak
Yang berfikir dan memanfaatkan pikirannya itu, hasil pikirannya yang lurus itu orang yang beriman. Karena itu lanjutan ayat ini mengajak orang yang beriman. Orang yang mau percaya aja. Yang tidak percaya tidak perlu. Kalau kita berkata ayat ini berbicara tentang zakat, yang diajak berzakat itu hanya orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak ada gunanya zakat, ya kan? Okay. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Nah, hasil usaha itu apa? Perdagangan. Oke. Dulu ulama-ulama membatasi kewajiban zakat itu pada kegiatan-kegiatan perdagangan yang ada pada masa Rasul. Apa yang dikeluarkan dari bumi juga terbatasi. Katakanlah padi, gandum, ya. Nah, sekarang ada tidak selain dari apa yang pernah ada pada masa Rasul? Ada. Wajib enggak seorang artis punya penghasilan? Itu hasil usaha atau tidak? Hasil usaha. Hasil usaha. Dokter, hasil usaha. Insinyur, pegawai negeri, hasil usaha semuanya. Inilah yang kemudian oleh ulama sekarang dinamai hasil profesi. Wajib zakat atau tidak itu? Wajib. Nah, ada yang berkata tidak, ada yang berkata wajib. Tetapi kalau kita lihat hikmahnya, itu, maaf, mereka mempunyai penghasilan yang jauh lebih banyak dari penghasilan petani yang wajib zakat. Petani kalau sudah menghasilkan sekitar 650 gram, sudah harus dia keluarkan 5 atau 10% sebagai zakat. Nah, di sini Allah mengajak, hai orang-orang yang beriman, sisihkan sebahagian hartamu dari hasil usaha kamu atau dari hasil apa yang diperoleh dari bumi, sisihkan itu sebagai zakat. Oke. Kita bicara sedikit tentang zakat. Apa yang diperoleh dari hasil usaha itu, yang kita peroleh dari hasil usaha itu, apakah itu usaha kita sendiri? Ada enggak keterlibatan orang lain sampai kita memperolehnya? Ada. Oke. Polisi terlibat loh. Kalau tidak aman, kita enggak bisa dagang. Adanya jalan-jalan, terlibat enggak itu? Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan transport. Banyak yang terlibat. Sisihkan sebagian untuk itu. Nah, okay. Yang kedua, mari kita berpikir lebih jauh. Kita ambil satu contoh. Hasil pabrik itu, bahan mentahnya dari mana toh? Siapa punya bahan mentahnya? Tuhan yang punya. Ya, bahan mentahnya kan Allah punya. Bukan kita yang ciptakan bahan mentah itu. Wajar enggak kalau kita bagi dua dengan Tuhan? Wajar. Wah, dia tidak minta dibagi dua. Hanya sebagian. Oke, itu filsafat zakat begitu tuh. Ada orang berkata, waduh banyak betul nih saya keluarkan. Itu hanya 2,5%. Kok Anda masih punya 97,5%? Oke. Selanjutnya, setelah ada orang yang mau, oke deh saya mau keluarin. Saya punya hasil pertanian, saya punya hasil ini. Dia berpesan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan sekali-kali kamu hanya mengarahkan pandanganmu kepada yang buruk. Jadi yang mau dizakatkan, ya, jangan ambil yang buruk semata-mata. Nah, untung Tuhan berkata, jangan mengarahkan semata-mata kepada yang buruk. Boleh tidak dicampur? Jangan. Boleh dicampur? Boleh. Allah ini terlalu pemurah, Allah ini. Mau campur, asal jangan, saya cuma mau pilih yang buruk-buruk aja.
Tidak harus memisahkan ini yang baik, ini yang buruk, baru keluarkan yang baik saja. Memang semakin baik, semakin baik pula ganjarannya. Tapi Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan apa yang kalian sukai, bukan apa yang kalian paling sukai. Yang sukai aja deh. Bukan yang paling. Nabi berpesan kepada pengumpul zakat pada masa beliau, jangan ambil barangnya yang paling dia sukai, simpan aja. Subhanallah. Oke. Wala yatayammamul khabitha min tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Kamu saja kalau diberi yang jelek, kamu memicingkan mata. Kamu memberinya, kamu pura-pura tidak mau lihat kejelekannya, ya toh? Jadi menerimanya itu dengan berat hati. Ya kalau begitu, jangan kasih orang yang jelek-jelek aja. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Saya kira itu. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, pembahasan mengenai zakat ini memang sangat menarik. Kita lanjutkan lagi kajian surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 266 tersebut. Silakan Pak Quraish. Baik. Kita lanjutkan. Akhir ayat yang lalu itu menyatakan wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi terpuji. Kamu juga harus begitu. Jangan kaya tidak terpuji. Kalau kaya, teladani Allah, terpuji. Kalau mau terpuji, berikan harta, berzakatlah, yang baik-baiklah. Atau paling tidak, pasti orang celah kalau Anda memberi yang jelek. Allahu ghaniyyun hamid. Baru dilanjutkan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kita ingin tahu dulu apa sih setan itu apa toh? Syaitan terambil dari akar kata, ulama beda pendapat. Ada yang berkata dia terambil dari kata syata, di pinggir. Yang baik itu yang di tengah. Yang ekstrim kiri dan kanan buruk. Setan itu maunya yang di pinggir. Satu. Ada lagi yang berkata syaitan itu terambil dari kata syatana, artinya jauh. Makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Nah, ada lagi yang berkata syaitan itu terambil dari akar kata syata, yang artinya terbakar. Karena setan itu akan dibakar pada hari kemudian. Yang penting, setan itu adalah semua makhluk Tuhan yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan. Jadi kalau durhaka saja tidak ngajak kepada kedurhakaan, belum dinamai setan. Yang durhaka dan mengajak orang kepada kedurhakaan. Ada orang durhaka berdosa sembunyi-sembunyi. Belum jadi setan. Nah, asyaitan apa kerjanya dalam konteks ibadah sosial ini? Dia katakan ya'idukumul faqr. Dia menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ini kan mau bernafkah nih. Datang setan bisik-bisik, jangan berikan, kamu jadi miskin nanti. Wa ya'murukum bil fahsya. Nah, ada hal yang menarik, Ibu. Kita biasa ada orang datang ke rumah minta bantuan. Ya toh? Ketemu, oh iya dia minta bantuan. Saya masuk ke dalam mau ngambil uang. Dalam perjalanan saya berkata, saya akan kasih dia 1.000 perak. Bisa-bisa setan datang. Dia berkata begini, masa kasih 1.000 kebanyakan? Iya. Iya. Bisa juga dia datang berkata begini, malu dong kasih 1.000, kasih 2.000. Dia larang Anda atau dia suruh Anda supaya riak. Bagaimana seharusnya sikap yang baik? Kata ulama, kalau bingung, kembali ke asal niat Anda.
Berapa tadi asal niatnya? Cuma 1000, kasih. Itu Anda terbebas dari godaan setan. Sebab bisa jadi dia suruh tambah supaya Anda ria, bisa jadi dia suruh kurangi supaya itu. Jadi setan ini menakut-nakuti kita. Nah, setan itu dalam konteks ayat ini dia katakan begini. Yang pertama, kalau orang sudah niat mau memberi, dia terus berkata begini, kasih aja yang jelek, nggak usah kasih yang bagus. Kalau Anda bisa melawan itu, Anda lulus. Karena Anda sudah berikan yang baik dan yang jelek. Bercampur kan? Tapi kalau Anda mengikuti itu, dia melangkah satu langkah lagi. Yang jelek juga jangan dikasih, itu masih bisa bermanfaat. Gitu. Iya. Kita, ibu-ibu, di gudang rumah kita, banyak barang-barang yang kita tidak pakai. Benar iya, betul. Untuk apa disimpan di gudang? Kasih dong. Masih banyak orang yang butuh. Tapi setan kan yang datang, udah simpan, nanti mungkin tahun depan diperlukan. 10 tahun tidak dibersih-bersihkan gudangnya. Betul ya ibu-ibu ya. Oke, asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Dia menyuruh kamu untuk melakukan aneka kedurhakaan. Itu. Nah, setiap orang itu ada di dalam hatinya bisikan setan, ada juga bisikan malaikat. Semakin sering orang mengikuti bisikan setan, semakin durhaka dia, dan apabila dia sudah mencapai satu tingkat kedurhakaan yang tinggi, dia sudah jadi setan. Nah, dia yang mengajak lagi orang lain. Begitu seterusnya. Asyaitan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kamu pengampunan dan fadla, kelebihan. Dia tidak janji Anda kecukupan. Bersedekahlah. Ingat kita dalam episode yang lalu, dia lipat gandakan 700 kali atau lebih. Allah menjanjikan buat kamu pengampunan, karena itu kalau kamu bersedekah, sebagian dari dosa kamu diampuninya. Dan Allah menjanjikan. Nah, ulama berkata begini, orang yang pandai dan berakal akan berpikir bagaimana janji Tuhan dan bagaimana janji setan. Janji setan dia mungkiri. Janji setan hanya berkaitan dengan dunia. Janji Allah dia tidak pungkiri, dan janji Allah berkaitan dengan dunia dan akhirat. Itu wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Maha luas, luas kekayaannya, luas pengampunannya, luas ilmunya, segalanya maha luas. Dan dia maha mengetahui bagaimana niat Anda, bagaimana sikap Anda. Selanjutnya, ayat berikutnya ini berkata, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahi hikmah bagi siapa yang dikehendakinya. Hikmah itu apa? Hikmah itu asalnya, kata hikmah, kendali. Kita punya binatang, ada kuda, ada sesuatu yang ditaruh di ini. Atau mobil, ada setirnya, itu kendalinya. Kendali ini digunakan untuk mencapai manfaat atau untuk menghindari mudarat. Kalau kita punya mobil, di depannya ada jurang, saya gunakan kendali untuk menghindar. Nah, kalau kita mau menuju ke kanan, saya gunakan kendali menuju ke kanan. Nah, hikmah itu seperti itu. Adalah pengetahuan yang menjadikan Anda mampu mengamalkan sesuatu yang menghindarkan Anda dari keburukan atau mengantar Anda meraih kebaikan. Siapa yang dianugerahi pengetahuan dan kemampuan semacam itu, maka itulah orang yang mendapat anugerah yang banyak dari Allah. Jadi ada dua tuh, hikmah itu ada dua. Tahu dan bisa mengamalkan. Bukan cuma teori. Teori dan praktek.
Hikmah itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Nah, Allah berfirman, tadi dia terangkan, ada dua jalan, setan begini, Allah begini. Yang diberi hikmah, diberi kebajikan yang banyak. Yang diberi hikmah, pasti memilih jalannya Allah. Nah, baru diakhiri ayat kita ini dengan wa mayadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat menarik pelajaran, mengingat dari apa yang dikemukakan ini kecuali ulul albab. Saya jelaskan ulul albab. Saya beri contoh. Ibu-ibu biasa lihat kacang. Kacang ini ada kulitnya. Di dalam kacang itu ada bijinya. Di dalam biji itu masih ada lagi sesuatu yang merupakan unsur utama dari kacang itu. Nah, itu namanya lub. Ada orang cuma tahu kulit persoalan. Dia lihat yang lahir saja. Ada orang yang mengetahui intisari persoalan. Orang yang mengetahui intisari persoalan itu dinamai ulul albab. Nah, ulul albab itu adalah orang yang pikirannya begitu jernih dan tidak diliputi pikirannya oleh kekeruhan-kekeruhan. Ada orang tahu permasalahan tapi rancu. Ulul albab orang yang tidak rancu dalam berpikir. Nah, yang memperoleh hikmah itu ulul albab. Yang memilih jalan Allah itulah orang-orang yang mendapat hikmah, ilmu amaliyah dan amal ilmiah, dan itulah tidak dapat menyadari hal ini kecuali ulul albab. Jadi orang yang tidak sadar tentang hal ini itu dianggap tidak punya akal, hanya tahu kulit saja, tidak tahu inti persoalan. Saya kira demikian. Iya, menarik sekali ya ibu-ibu ya mengenai zakat ini. Nanti pertanyaan boleh kita jawab ya Pak Kureis ya. Tapi sebelumnya kita break sejenak, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita masuki segmen tanya jawab yang pertama. Kita mulai dari panelis kita yang pertama yaitu Mas Rahman. Silakan Mas Rahman. Menarik yang dibahas oleh Bapak Kureis yang berkaitan dengan persoalan zakat. Kita memahami bahwa zakat sangat prinsip dalam agama karena dia berada pada posisi sebagai institusi sosial bagi masyarakat, bagi sesama. Yang menjadi pertanyaan kami dalam zakat ini adalah zakat profesi yang lagi marak dibicarakan pada masa-masa sekarang. Sepengetahuan kami bahwa zakat profesi itu mulai marak dibicarakan pada abad ke-20 ini, termasuk di dalamnya Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Wahab Zuhaili. Banyak sekali kalau saudara sebut nama-nama itu. Oke, langsung aja. Oke. Iya. Jadi zakat profesi ini kenapa sehingga para ulama baru membicarakan tentang seperti ini? Kenapa para fuqaha dulu misalnya pada masa abad kedua ketiga itu belum dibicarakan tentang zakat profesi? Karena saya langsung jawab, jelas sekali dulu belum ada. Belum ada dokter-dokter yang punya hasil begitu besar, belum ada empang, belum ada cengkeh pada masa Nabi, belum ada itu. Jadi tidak mereka bicarakan. Sekarang itu dibicarakan setelah ini menjadi suatu kenyataan dan mereka lantas lihat bahwa tidak mungkin petani yang begitu kecil hasilnya. Bukankah tujuan zakat itu antara lain membersihkan harta? Apakah yang perlu dibersihkan hartanya itu cuma pedagang dan petani? Iya, tidak. Ya, itu yang menjadi bahasan ya. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya Pak ini tentang haul itu sendiri, tentang kiasan dari zakat profesi. Apakah dia, karena dalam perbedaan dalam literatur pembicaraan sekarang ada yang mengkiaskan kepada pertanian, perdagangan, yang pasnya yang mana Pak untuk sekarang? Dua pendapat. Buat saya, apapun yang saudara mau pilih, silahkan. Mau pilih menganalogikan hasil zakat profesi itu dengan perdagangan, itu boleh. Keluarkan 2,5% setelah keluar semua biaya Anda. Mau pilih zakat pertanian, silahkan
menganalogikannya dengan zakat pertanian, yaitu apabila hasil tersebut senilai 650 kg dan keluarkan 5 atau 10% sesuai dengan cara. Yang penting keluar. Jangan kita bingung ini zakat. Yang penting keluar. Kalau Anda tanyakan, saya lebih pilih untuk menjadikannya, menganalogikannya dengan zakat harta perdagangan. Karena umumnya yang diterima itu uang. Iya. Saya kira. Baik, jelas ya Mas ya. Kita pindah ke Mbak Cucu, silakan Mbak. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak mengenai zakat atau nafkah harta itu. Sekarang kan banyak orang-orang itu yang hartanya itu sudah kecukupan atau banyak gitu ya, udah banyak. Tapi ada satu hal Pak, dia itu selain mempunyai harta yang melimpah, dia juga punya hutang-hutang yang banyak gitu. Bagaimana nisbah zakatnya itu gitu? Apa dikurangi hutang-hutangnya dulu atau dari penghasilannya yang banyak gitu? Enggak. Sekarang penghasilan itu kita harus lihat. Tentu hutang harus dibayar. Iya. Ya toh? Itu hutang harus dibayar. Nah, dilihat penghasilannya. Apabila penghasilannya ini kemudian dia keluarkan biaya hidupnya dan hidup keluarga yang ditanggungnya. Kalau penghasilan itu sudah dimilikinya selama setahun dan jumlahnya ke dalam konteks kalau kita katakan harta perdagangan itu sudah melebihi sudah sampai pada 85 gram, maka ketika itu dia mengeluarkan 2,5%. Bukan dari keuntungannya, tetapi dari seluruh harta yang dimilikinya. Jadi dia sebenarnya tidak perlu berpikir lagi tentang kebutuhannya, karena dia sudah keluarkan kebutuhannya, dan itu pun setelah dimilikinya setahun. Jelas ya? Okay. Iya. Baik, saya pindah ke Mas Saad. Silahkan Mas Saad. Ustaz Quraisy, kajian zakat ini membuat kita teringat dua hal yang penting dalam hidup masyarakat kita. Ada mereka yang miskin, butuh, dan juga ada mereka yang kaya, mampu memberikan zakatnya. Ada yang perlu kita cermati tentang mereka yang miskin dan bahkan mereka butuh. Banyak hal kita dapat dalam ajaran kita ini, mereka dilarang semata-mata masih mampu mencari nafkah, tapi hidupnya cuma meminta-minta. Bahkan ancamannya bisa jadi di akhirat dibangkitkan tanpa ada daging di mukanya. Sementara buat mereka yang kaya, mereka diminta untuk memberi kepada yang miskin. Sebuah harmoni yang begitu indah ini kita dapatkan dalam ajaran kita ini. Bahkan ketika terharmoniskan, empati ini muncul. Saya teringat sebuah sirah di masa salah seorang khalifah yang terkenal khalifah kelima. Dalam hitungan belum 5 tahun sudah bisa merubah yang tadinya bangsa itu semuanya, bahkan banyak yang menerima zakat, sehingga susah mendapatkan orang yang mau menerima zakat. Nah, seharusnya kita semangat ini buat diri kita masing-masing, keluarga kita, bahkan bangsa ini, harusnya apa yang kita lakukan agar semangat ini bisa betul-betul tercerahkan pada keluarga bangsa ini. Terima kasih, Pak Garis. Ya, saya kira kita harus tingkatkan upaya-upaya kita untuk meraih anugerah ilahi, meraih kekayaan. Kita harus tingkatkan kesadaran kita untuk memberi, dan kita harus tingkatkan kesadaran orang-orang yang tidak punya untuk jangan mengandalkan meminta, tetapi bekerja. Saya kira itu tuntunan agama seperti itu. Baik, ibu-ibu pasti mau bertanya, tapi seperti biasanya segmen tanya jawabnya akan kita teruskan kembali. Kita masih di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, masih mengkaji mengenai zakat, kita masuki segmen tanya jawab yang kedua. Ini bagian ibu-ibu yang bertanya ini Bu, silakan yang mau bertanya. Silakan Ibu. Ini sering terjadi di masyarakat ya Pak, ada masyarakat yang tidak mampu, kurang mampu gitu untuk makan sehari-hari juga susah, tapi dia tetap memaksakan diri untuk zakat. Bahkan kadang dia sampai meminjam gitu, karena pengurusnya sendiri juga suka datang menagih gitu. Itu bagaimana Pak? Pengurus zakatnya maksudnya Pak ya? Pengurus zakat datang meminta zakat kepada yang tidak mampu. Oh, itu salah. Justru pengurus zakat itu antara lain bertugas mencari orang-orang yang perlu diberi zakat. Tujuan memberi zakat itu atau salah satu tujuan dari apa yang diistilahkan amil adalah mencari siapa yang wajar,
Karena apa? Pada prinsipnya agama tidak menyukai orang minta-minta. Ada orang-orang yang begitu terhormat, dia enggan minta. Nah, tugas amil mencari, bukan justru pada orang yang tidak mampu dia minta. Ya, jadi saya kira itu keliru, Bu. Iya, jelas ya, Bu ya. Kita pindah, silakan Ibu. Saya mau bertanya tentang zakat dalam rumah tangga. Seandainya suami dan istri bekerja masing-masing, itu zakat yang dikeluarkan tuh dari hasil bersama atau suami saja atau istri saja. Nah, kemudian zakat itu kan dikumpulkan, misalnya 1 bulan dikumpulkan selama 1 tahun. Apakah selama 1 tahun dikumpulkan itu harus dikeluarkan lagi zakat dari hasil zakat yang dikumpulkan? Demikian Pak, mohon penjelasannya. Yang pertama, Bu, kalau ibu bekerja sama dengan bapak sehingga tercampur hartanya, maka harta berdua itu dizakati. Tapi kalau terpisah-pisah, maka masing-masing mengeluarkan zakatnya, karena bisa jadi, Bu, ya, bisa jadi istri bekerja, suami bekerja juga berpenghasilan, tetapi hasil dari istri ini belum cukup setahun, sehingga dia tidak harus mengeluarkan bersama suaminya yang hasilnya sudah setahun. Zakat yang dikumpulkan harus dikeluarkan lagi zakatnya. Zakat yang dikumpulkan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tentu saja orang yang berhak menerima ini tidak mengeluarkan zakat, karena zakat baru wajib kepada orang yang mampu, yang memiliki kelebihan, dan kelebihan itu telah dimilikinya setahun. Yang menerima pasti belum setahun. Dengan sendirinya Dengan sendirinya dia belum mengeluarkan. Iya, tidak harus dizakatkan. Baik, kita pindah selanjutnya. Ya, silakan. Sekarang kan kita bisa juga beli rumah atau mobil kan dengan cara kredit. Nah, itu bagaimana cara membayar zakatnya ya Ustadz ya? Terima Kalau kasih. kredit utang nggak keluar zakatnya loh kalau utang. Ya kan? Kan belum dimiliki tuh. Zakat itu adalah harta yang dapat berkembang, yang telah dimiliki selama setahun, dan harta itu nilainya sama dengan 85 gram emas murni. Harta yang dimiliki ini dikeluarkan dulu apa kebutuhan yang wajar dari yang bersangkutan, sisanya kalau mencapai 85 plus setahun itu keluar zakatnya. Iya, baik, sudah jelas ya semua. Jadi Ibu langsung lega, rumahnya kredit, mobilnya kredit, jadi nggak dizakatkan ya. Tapi ada hitungan lain pastinya, silakan. Bolehkah kita memberi zakat kepada orang tua kita atau saudara kita yang tidak mampu? Zakat pada prinsipnya tidak boleh diberikan kepada keluarga yang kita tanggung. Keluarga yang ditanggung itu adalah istri, anak-anak, boleh jadi masuk pembantu yang ada di rumah. Kalau kita anggap dia sebagai keluarga kita, bisa juga ada yang menganggapnya tidak. Nah, orang tua pada prinsipnya bukan tanggungan anak. Nah, saudara pada prinsipnya bukan tanggungan anak. Jadi terhadap anak jelas ulama sepakat tidak boleh memberi zakat. Terhadap saudara jelas boleh memberi zakat. Nah, ini terhadap orang tua nih ada beda pendapat. Ada yang berkata kalau orang tuanya miskin, maka dia berkewajiban untuk memberinya, jadi jangan beri zakat. Ada yang berkata apa yang diberikannya itu dinilai sebagai zakat. Saya kira begitu, Bu. Oke, baik, selanjutnya ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya menyimak Ustadz, kata hikmah itu kan berasal dari kata kendali yang intinya mengetahui dan mengamalkan. Itu diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang dikehendaki. Bagaimana kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikehendaki, caranya? Terus apakah itu berbeda dengan hidayah? Terima kasih Ustaz. Oke. Sekarang begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak pilih kasih, tetapi Dia, Allah ini punya sistem. Berdasar sistem itu Dia memberikan. Nah, hidayat Dia tidak berikan
hidayat dulu dia berikan kepada semua orang, tetapi hidayat dalam hal ini berarti informasi. Nah, dia menginformasikan pada orang, kalau orang itu mau menerima hidayat ini, maka Allah menganugerahi dia lagi hidayat khusus. Saya beri contoh, Allah memberitahu kita salat subuh itu sebelum terbitnya matahari. Sudah tahu? Sudah tahu. Semua tahu? Iya. Semua tahu. Mau bangun atau tidak? Kalau Anda mau bangun, Anda dibangunkan oleh Allah. Itu sistem. Nah, hikmah lebih tinggi dari hidayat. Karena hikmah ini adalah pengetahuan yang benar sekaligus pengamalan yang benar. Itu juga ada sistemnya. Bagaimana sistemnya? Kita beri gambaran yang mudah, contoh yang mudah. Saya baru akan memberi seseorang sesuatu yang sangat berharga. Paling tidak saya kenal dia. Dan dia baik dengan saya. Ya, saya tak beri yang saya tidak kenal. Saya tidak, itu sebabnya la yahdil qaumal kafirin, la yahdil qaumaz zalimin. Dia tidak beri petunjuk. Hikmahnya juga begitu. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin sesuai kegiatan-kegiatannya dengan apa yang dikehendaki Allah, semakin besar kemungkinan dia untuk memperoleh hikmah. Kira jelasnya? Baik Pak Quraisy, saya selalu punya pertanyaan tambahan buat Pak Quraisy. Pak Quraisy, kalau kita menzakatkan harta kita Pak, itu harus diniatkan tidak? Maksud saya apa-apa saja harta tersebut, atau boleh saja kita sekian begitu Pak? Karena kita lebihkan supaya ada yang tidak, kalau ada yang tidak terhitung Pak, barangkali sudah selesai di sana, atau bagaimana Pak? Mengeluarkan zakat harus dengan niat zakat. Itu sebabnya biasa lantas apalagi zakat fitrah ya. Itu biasa, ini zakat saya serahkan, itu saya terima. Betapapun niat itu tidak selalu harus terucapkan. Jadi saya mengeluarkan ini, niat saya zakat. Itu antara kita dengan diri kita dan dengan Allah. Nah, kalau mau melebihkan bagus, tetapi jangan sampai kurang. Iya. Karena itu hati-hatilah di dalam menghitung harta, lebih baik lebih daripada kurang. Iya, baik ya. Rasanya cukup banyak yang kita pelajari mengenai zakat. Dan satu lagi Pak, ini kadang-kadang menggelitik pendapat Pak Quraisy mengenai zakat yang biasanya kita biasa mengeluarkan zakat pas bulan Ramadan ini Pak. Sebenarnya begini Bu, zakat itu setelah setahun, siklusnya setahun. Jadi kalau sebelum Ramadan sudah setahun itu sudah wajib. Itu sudah wajib. Nah, hanya biasa ada orang-orang menangguhkan menunggu bulan Ramadan. Iya. Hanya itu juga sebenarnya bisa ada bahayanya. Jangan sampai dia meninggal. Iya. Iya kan? Nah, jadi tidak ini. Memang ada perbedaan pendapat ulama. Bisakah kita mengajukan masa pengeluaran zakat dalam arti belum cukup setahun kita sudah keluarkan? Iya. Atau lewat setahun baru dikeluarkan. Nah, ada ulama berkata kalau menyisihkan sudah sejak semula harta itu, saya beri contoh zakat fitrah. Iya. Saya ingin memberikan si A. Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum khatib berkhutbah, ya kan? Lah ini orangnya ada di kampung, saya mau kasih. Maka apa dilakukan? Disisihkan. Ini nanti, jadi seakan-akan sudah keluar belum diberikan. Itu dikatakan boleh. Tapi kalau memajukannya, ini ada ulama yang melarang. Janganlah memajukan. Saya kira demikian. Iya, cukup banyak yang kita pelajari. Mudah-mudahan jadi pedoman sama-sama ya ibu-ibu semua di sini, pemirsa di rumah juga. Waktu kita akan mengeluarkan zakat di bulan yang penuh rahmat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita bisa mengkaji surah Al-Baqarah lagi, tentunya besok di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.